sebagai Direktur Operasional. Halo, saya Mimiola sebagai Manajer Produksi. Halo, saya Irfandi, saya sebagai Manajer Pemasaran. Halo semuanya, saya Cika Setia berperan sebagai Kepala Administrasi. Saya Sindali Putra, di sini saya berperan sebagai Supervisor Logistik. Saya menerima laporan kenapa proyek peluncuran produk kita yang baru itu terlambat 2 minggu. Ini adalah salah satu contoh divisi itu hancur, kacau. Kenapa bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak bisa membuat template pemasaran dengan baik karena produksi berubah-ubah terus. Brosur sudah dicetak, tapi stok belum siap. Produksi terlambat karena bahan baku belum tiba. Bagian logistik tampak mengkonfirmasi. Maaf Bu, saya belum bisa menangani 20 staf dan 50 pindah secara sekaligus. Saya kewalahan. Laporan administrasi juga terhambat dikarenakan setiap divisi mengirim format yang berbeda-beda, tidak ada pola koordinasi yang ditentukan. Ini contoh klasik koordinasi buruk dan rentang manajemen yang lebar. Kita harus membedah masalahnya satu persatu. Oke, gimana? Setuju? Setuju. Koordinasi bukan hanya bertukar informasi. Ini adalah proses menyelaraskan kegiatan agar kalian itu saling mendukung, bukan malah terpecah belah seperti pulau seperti sekarang ini. Ya. Mengakui saya sering ke vendor tanpa menunggu konfirmasi produksi. Dan saya itu kadang menunda laporan itu karena tekanan dari pabrik. Ini memperbesar kesalahan informasi di administrasi. Rapi, kamu mengawasi 20 orang sekaligus. Itu adalah rentang manajemen yang terlalu luas untuk supervisor baru. Saya mencoba Bu, tapi instruksi saya sering tumpang tindih, mengakibatkan staf jadi bingung dan laporan jadi terlambat. Itu karena kamu membutuhkan delegasi, bukan bekerja sendiri. Kalau produksi disiplin, perusahaan tidak akan kacau. Jangan cuma menyalahkan saya dong. Tanpa bahan baku, produksi itu tidak berjalan dengan lancar. Kenapa tidak antisipasi bahan dari awal? Karena logistik itu melapor tidak tepat waktu. Saya sudah berusaha semampu saya. Cukup. Ini bukan aja untuk saling menyalahkan ya. Ini adalah bukti bahwa koordinasi kalian itu tidak terstruktur. Di sini kita itu bukan untuk adu emosi, tetapi kita sama-sama saling mencari solusi.
Baiklah, jadi kita itu harus menerapkan 3 hal ini di dalam perusahaan kita. Yang pertama itu ada logistik, produksi, administrasi, dan juga pemasaran. Lalu yang kedua itu semua laporan diserahkan dalam format standar. Ya. Lalu yang ketiga ada rapat koordinasi mingguan. Jadi kita setiap minggu itu harus mengadakan rapat. Ya. Untuk supaya koordinasinya itu lebih terarah dan terukur gitu ya. Baik, Bu. Saya akan buatkan template laporan SWOT antar divisi. Dan untuk rapi, karena rentang pengawasan kamu itu terlalu lebar, jadi saya tunjuk 2 orang staf senior sebagai pembantu shift hariannya. Jadi mereka itu bisa membantu kamu dalam operasional harian begitu. Terima kasih Bu, ini sangat membantu. Kalau begitu, aliran informasi ke produksi itu akan lebih cepat. Dan pemasaran bisa merencanakan kampanye semua data real time. Dengan SOP baru, laporan sudah tersusun dengan rapi dan tidak ada lagi data yang bertentangan. Dengan ketua shift saya bisa fokus dalam koordinasi vendor, maka bahan baku bisa datang secara tepat waktu. Produksi meningkat 30% karena informasi lebih cepat. Promosi berjalan tepat waktu dan respon pembeli positif. Ini bukti bahwa koordinasi dan juga rentang manajemen yang tepat itu bisa menyebabkan kinerja organisasi yang sangat signifikan. Baik-baik, tanpa koordinasi, divisi itu akan berjalan sendiri-sendiri, dan tanpa rentang manajemen yang tepat, maka pengawasan itu akan kacau. Baik, kami akan menerapkannya, Bu.